Halo teman-teman, kali ini DK akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 8. Oh iya, episode ini merupakan bagian final anime Kimetsu no Yaiba Season 4 atau Hashira Training Arc. Tak bosan-bosannya DK menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DK dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Muzan pun tersenyum melihat Kagaya Ubuyashiki yang terbaring lemah tidak berdaya. Namun demikian Ubuyashiki malah tenang setelah memastikan bahwa sosok di hadapannya itu benar-benar Kibutsuji Muzan, iblis terkutuk yang selama 1000 tahun ini dikejar-kejar oleh keluarganya beserta pasukan pemburu iblis. Ubuyashiki pun bertanya pada Amane tentang bagaimanakah rupa Muzan yang sebenarnya. Amane lantas menjawab bahwa Muzan terlihat seperti lelaki berusia 25-30 tahun. Tapi matanya berwarna belum tua dan pupil matanya pipih menyerupai mata kucing. Setelah mengetahui ciri-ciri Muzan, Ubuyashiki lantas berkata bahwa dia sudah menduga kedatangan Raja Iblis tersebut. Ubuyashiki yakin kalau Muzan sangat marah padanya. Jadi tidak heran jika Muzan berniat memusnahkan Ubuyashiki secara personal. Muzan pun sangat kecewa dengan Ubuyashiki, apalagi kepala keluarga yang selalu mengganggunya selama 1000 tahun itu kini dalam keadaan jelek dan menyedihkan. Muzan menilai kalau Ubuyashiki hanya tinggal menunggu ajal saja. Ubuyashiki pun tidak menyangkal pernyataan Muzan, di mana setengah tahun yang lalu ada dokter yang bilang bahwa Ubuyashiki akan meninggal dunia dalam beberapa hari lagi. Meski muntah-muntah darah, tapi Ubuyashiki masih bisa bertahan hidup hingga saat ini. Sang dokter pun jadi bingung dan kehilangan kata-kata. Semua itu bisa terjadi karena Ubuyashiki memiliki tekad yang sangat luar biasa untuk mengalahkan Muzan. Ubuyashiki lantas melanjutkan bahwa dia memiliki garis keturunan yang sama dengan Muzan. Tapi hubungan darah ini terasa begitu jauh karena Muzan terlahir 1000 tahun yang lalu. Keluarga Ubuyashiki pun harus dikutuk karena telah melahirkan sosok monster mengerikan seperti Muzan. Setiap anak yang lahir dari keluarga Ubuyashiki menjadi begitu lemah dan lekas meninggal dunia. Hal ini pun membuat setiap anak yang lahir dari keluarga Ubuyashiki menjadi begitu lemah dan lekas meninggal dunia. Ketika keluarga Ubuyashiki diambang kepunahan, seorang Onmyoji memberikan informasi bahwa ada iblis yang terlahir dari gadis keturunan mereka. Onmyoji itu pun menganjurkan agar keluarga Ubuyashiki bertekad untuk mengalahkan iblis tersebut. Jika mereka melakukannya, maka keluarga ini akan bertahan hidup dari generasi ke generasi. Walau sudah melakukan berbagai macam cara, sayangnya tidak ada satupun keluarga Ubuyashiki yang hidup lebih dari 30 tahun. Muzan pun tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Ubuyashiki. Raja Iblis itu tidak peduli dengan masa lalu Ubuyashiki karena dia akan melenyapkan pria itu malam ini juga. Meski sudah membantai ratusan hingga ribuan manusia, tapi Muzan terlihat biasa saja dan tidak mendapatkan azab. Oleh karena itulah Muzan menilai kalau semua perkataan Ubuyashiki tadi tidak ada korelasi dengannya. Tapi Muzan merasa aneh ketika Ubuyashiki bertanya mengenai apa impiannya selama 1000 tahun terakhir ini. Meskipun saat ini Muzan berada di depan musuh terbesarnya, tapi dia tidak merasakan kebencian sama sekali.
Dia lantas berpaling pada dua bocah yang nampak asyik bermain bola temari di sebelahnya. Raja Iblis itu pun merasakan nostalgia dan kelegaan yang begitu aneh. Bagaimana tidak, di tempat ini hanya terdapat 4 orang saja, yaitu Ubuyashiki, Amane, dan kedua anak mereka. Tidak ada satupun penjaga sama sekali. Ubuyashiki menilai kalau Muzan sangat mendambakan keabadian. Muzan pun membenarkan hal itu. Apalagi sebentar lagi mimpinya akan menjadi nyata setelah dia mendapatkan Nezuko. Tapi Ubuyashiki tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Muzan lantas mendekati Ubuyashiki dan istrinya. Raja Iblis itu benar-benar muak mendengarkan omong kosong Ubuyashiki. Ubuyashiki memiliki pandangan lain tentang arti dari keabadian. Keabadian adalah perasaan manusia yang sangat kekal. Dalam 1000 tahun, pasukan pemburu iblis tidak pernah sekalipun menghilang. Banyak pasukan pemburu iblis yang bernasib buruk dan meninggal dunia, tapi mereka tidak pernah hilang. Fakta itu pun sudah membuktikan bahwa perasaan manusia memang abadi. Perasaan yang tidak bisa memaafkan seseorang yang telah merenggut nyawa dari keluarga atau orang terkasih juga merupakan suatu keabadian. Ubuyashiki menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang akan memaafkan kejahatan Muzan dalam 1000 tahun ini. Selain itu, Muzan telah menginjak ekor harimau dan memancing kemarahan naga berkali-kali. Si Raja Iblis sudah membangunkan harimau dan naga buas yang seharusnya tertidur. Para pemburu iblis selalu menatap Muzan dan tidak akan membiarkannya kabur lagi. Pasukan pemburu iblis tidak akan terpengaruh sedikitpun, meskipun Muzan melenyapkan Ubuyashiki di tempat ini. Bagaimanapun juga, Muzan tidak akan pernah mengerti tentang ikatan dan perasaan manusia yang sebenarnya. Ubuyashiki menilai kalau dirinya tidak terlalu penting bagi pasukan pemburu iblis. Tapi kematiannya bukan tidak ada artinya. Apalagi dia sangat beruntung karena para Hashira sangat menghormatinya. Dengan kata lain, jika Ubuyashiki meninggal dunia, maka semangat pasukan pemburu iblis akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ubuyashiki sungguh tidak menduga kalau Muzan akan mendengarkan seluruh ucapan terakhirnya. Dia pun berterima kasih pada Muzan, walau Raja Iblis itu sudah mengancamnya dengan cakar-cakar tajamnya. Detik itu juga, para Hashira mendapatkan panggilan darurat dari Kakak Kasugai bahwa kediaman Kagaya Ubuyashiki tengah diserang. Jelas saja para Hashira itu benar-benar sangat tertekan. Mereka semua berlari secepat kilat karena nyawa Ubuyashiki sedang dipertaruhkan. Scene pun kembali beberapa waktu yang lalu, di mana kala itu para Hashira sedang berkumpul. Sanemi berpikir kalau seharusnya Ubuyashiki dijaga oleh 2 orang Hashira. Tapi Gyomei menolak ide itu karena Ubuyashiki memang tidak mau. Ubuyashiki menganggap bahwa para Hashira adalah kekuatan utama pasukan pemburu iblis. Sebagai seorang pemimpin, Ubuyashiki tidak ingin memanfaatkan kekuatan spesial itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, sudah sejak dari dulu para pemimpin klan Ubuyashiki memang tidak memiliki satupun pengawal. Sifat Ubuyashiki yang bijaksana inilah yang membuat para Hashira sangat terpukul. Semuanya ingin berjuang sekuat tenaga dan memberikan hasil terbaik demi tuan besar mereka. Sayangnya mereka semua tidak sempat melakukan hal itu karena kediaman Ubuyashiki tiba-tiba meledak dengan begitu dahsyat. Dalam sekejap mata, seluruh bangunan itu langsung dilahap api dan hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, asap si jago merah terlihat membumbung tinggi ke atas langit. Jelas saja para Hashira terlihat sangat amat terperanjat. Tanjiro sendiri tidak bisa menutupi kegundahannya. Penciumannya yang tajam telah memastikan bahwa di balik kecelakaan itu terdapat bau busuk dari darah dan daging yang terbakar hebat. Tubuh Muzan nampak hancur berantakan dan terhempas ke tanah. Sembari memulihkan diri, Muzan benar-benar sangat marah dan mengutuk tindakan Ubuyashiki. Di balik senyuman manis itu, Ubuyashiki meledakkan dirinya beserta seluruh keluarganya. Muzan sungguh tidak menyangka kalau Ubuyashiki sudah melakukan tindakan senekat ini demi mengalahkannya. Regenerasi Muzan nampak melambat karena ada campuran serbuk tanaman khusus di dalam peledak sebelumnya. Muzan pun sadar
bahwa ini dilakukan Ubuyashiki untuk melemahkan kekuatannya selama mungkin. Raja Iblis ini pun sangat waspada, karena dia yakin kalau masih ada serangan lain yang disembunyikan Ubuyashiki. Muzan mampu merasakan hawa keberadaan manusia yang berkumpul. Dia pun menduga kalau mungkin para manusia itu adalah Hashira. Tapi instingnya berkata lain, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Ubuyashiki sengaja menjadikan dirinya umpan untuk menghancurkan Muzan. Kemarahan dan kebencian Ubuyashiki pada Muzan sebenarnya memang sangat besar. Walau cukup panik, tapi Muzan berusaha menenangkan diri dan fokus meregenerasi tubuhnya. Ketika kondisi tubuhnya mulai membaik, tanpa disangka Muzan diserang duri-duri tajam bercabang yang menghujam masuk hingga ke dalam tubuhnya. Dia pun sadar kalau serangan ini merupakan teknik darah iblis. Tapi dia cukup bingung siapakah pemilik teknik darah iblis ini. Ketika Muzan berusaha melepaskan diri, tanpa disangka Tamayo melesat dan menghunuskan tangannya ke dalam perut si Raja Iblis. Jelas saja Muzan sangat kaget, apalagi Tamayo sengaja mendekatinya dengan memakai teknik darah iblis tidak terlihat. Tamayo pun berkata, kalau teknik darah iblis ini adalah milik orang yang diubah Muzan menjadi iblis di Asakusa. Wanita itu pun melanjutkan, kalau dia telah menaruh obat mujarab yang bisa mengubah iblis menjadi manusia di dalam kepalan tangannya. Walau Muzan tidak mempercayai hal itu, tapi Tamayo memastikan bahwa dirinya berhasil meramu obat spesial tersebut. Muzan pun menendang dan mencengkram kepala Tamayo. Dia merasa kalau dendam Tamayo sudah salah alamat. Muzan mengingatkan kalau dulu Tamayo telah membantai suami dan anak-anaknya. Jelas saja hal ini membuat Tamayo sedih. Jika saja Tamayo mengetahui kalau akhirnya seperti itu, dia pasti tidak akan pernah menjadi iblis. Wanita itu pun mengakui kalau dulunya dia memang banyak melahap manusia. Tapi dia melakukan hal itu karena putus asa sepeninggal keluarganya. Oleh karena itulah, Tamayo berencana mengakhiri hidupnya di tempat ini bersama Muzan. Wanita iblis itu pun berteriak dan meminta bantuan Gyomei untuk melancarkan serangan. Jelas saja Muzan begitu terkejut menyaksikan Hashira batu itu mengayunkan senjatanya. Gyomei pun menghancurkan kepala Muzan dengan sekali ayunan cambuk berdurinya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Gyomei pertama kali bertemu dengan Ubuyashiki. Saat itu Gyomei berumur 18 tahun, sementara Ubuyashiki masih berusia 14 tahun. Sikap Ubuyashiki sangat dewasa, benar-benar bertolak belakang dengan usianya yang begitu muda. Gyomei pun menangis sesenggukan, karena Ubuyashiki mengetahui kalau Gyomei selalu bertarung demi melindungi orang lain. Sejak pertama kali berjumpa dengan Gyomei, tekad Ubuyashiki tidak pernah goyah sedikit pun. Pada 5 hari sebelumnya, Ubuyashiki berkata pada Gyomei kalau Muzan akan datang ke tempat ini. Ubuyashiki pun meminta Gyomei untuk menggunakannya sebagai umpan. Dia juga meminta agar Gyomei memenggal kepala Muzan untuknya. Ubuyashiki menjelaskan bahwa ini adalah instingnya yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Gyomei sendiri mengakui kekuatan spesial tuannya itu. Dari zaman dulu, klan Ubuyashiki memang memiliki insting yang sangat tajam. Sebagian orang menyebut kemampuan ini sebagai kekuatan yang bisa melihat masa depan. Dengan berkah kekuatan itu, klan Ubuyashiki bisa mengumpulkan kekayaan dan terhindar dari berbagai krisis. Ubuyashiki sangat yakin kalau para Hashira lain pasti tidak mau menggunakannya sebagai umpan. Untuk itulah Ubuyashiki mempercayakan semua rencananya hanya pada Gyomei seorang. Gyomei pun meneteskan air matanya setelah mendengar perkataan Ubuyashiki. Dia akan melakukan apapun sesuai permintaan tuannya. Ubuyashiki pun berterima kasih pada Gyomei, dan dia berharap tidak ada lagi pasukan pemburu iblis yang meninggal dunia karenanya. Ubuyashiki menginformasikan bahwa Muzan hanya bisa dihancurkan dengan sinar mentari. Jika Gyomei telah memenggalnya dan iblis itu tidak mati, maka Gyomei harus bisa bertahan hingga matahari terbit. Gyomei pun menyadari kalau informasi dari Ubuyashiki tentang Muzan memang benar adanya. Muzan sangat kuat dan begitu sulit untuk dikalahkan. Regenerasi tubuhnya sangat cepat, dan dia adalah musuh yang levelnya jauh lebih tinggi dari semua iblis yang pernah dihadapi Gyomei.
Walau sudah diserang dengan begitu brutal, tapi kekuatan Muzan masih sangat besar. Gyomei harus membawa monster mengerikan itu ke tempat di mana dia bisa dijangkau oleh sinar matahari. Ketika Gyomei hendak menyerang Muzan kembali, tanpa disangka Raja Iblis itu melesatkan teknik darah iblisnya. Tapi Gyomei tetap melesat dan menghalau semua serangan Muzan dengan senjata kusarigamanya. Teknik pernafasan batu jurus ketiga Gyomei yang bertajuk kulit batu membuat serangan mengerikan Muzan seakan tidak berguna. Detik itu juga seluruh Hashira telah tiba, dan mereka semua melihat pertarungan Gyomei yang begitu dramatis. Ketika Tanjiro tiba, dia langsung tersulut emosi melihat sosok yang sangat dibencinya. Ya, sosok iblis terkutuk itulah yang telah merenggut nyawa seluruh keluarga besarnya. Gyomei pun berteriak keras dan mengatakan kalau iblis di hadapannya itu adalah Kibutsuji Muzan. Jelas saja semua Hashira sangat meradang dan mereka segera melesat untuk menghabisi Muzan. Tidak tanggung-tanggung, semua Hashira nampak melesatkan serangan pamungkas mereka masing-masing. Tapi anehnya si Muzan malah tersenyum mengerikan. Dan ternyata dia telah memerintahkan Akime untuk memasukkan seluruh Hashira di dalam Infinity Castle atau kastil tidak terbatas. Semua orang pun sangat terkejut karena kehilangan pijakan kakinya. Mereka semuanya tersedot dan jatuh ke dalam tempat antah berantah. Tidak hanya para Hashira, bahkan Genya Inosuke dan para pemburu iblis lainnya juga terjatuh ke dalam dunia lain itu. Saat ini bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun pemburu iblis yang lolos dari kastil tidak terbatas. Genya pun begitu bingung dengan situasi yang dihadapinya saat ini. Tapi anehnya Inosuke malah senang bukan kepalang. Sementara itu Zenitsu yang biasanya nampak urakan dan sangat penakut, kini malah terlihat begitu kalem dan seakan siap bertarung habis-habisan. Semua Hashira nampak terjatuh semakin dalam dan terus ke dalam. Saat itu Tanjiro yang berhasil menapakkan kakinya memandang Muzan dengan penuh amarah. Muzan sendiri merasa di atas angin, dan malam ini dia akan membantai para pemburu iblis hingga tidak tersisa. Walau Tanjiro kembali dijatuhkan Akime, tapi dia memastikan akan memasukkan Muzan ke dalam neraka. Pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Muzan kabur lagi. Dengan kemarahan yang sangat luar biasa, Tanjiro bertekad akan mengalahkan Kibutsuji Muzan dengan seluruh kekuatannya.